Baru saja tiba, Hervé Renard akan segera memesan tiket pulang. Ditunjuk menggantikan Sabri Lamouchi, usai sang pelatih bikin Tunisia malu karena dibantai Swedia, Renard dipaksa menelan pil pahit. Kali ini giliran dia yang dipermalukan. Namun rasanya lebih memalukan karena kalahnya dari negara Asia, Jepang. Dan Tunisia bukan cuma dibantai 4 gol, tapi juga tak sanggup mencetak gol. Dari sisi Jepang, kemenangan 4-0 atas Tunisia memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam 9 laga beruntun. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Jepang bisa mencatat rekor tak terkalahkan, bahkan ketika musuhnya adalah tim-tim elit dari Eropa dan Amerika Selatan? Bicara soal rekor tak terkalahkan, kita perlu mundur ke belakang untuk melihat sebetulnya kapan sih terakhir kali Jepang kalah. Kekalahan terakhir anak asuh Hajime Moriyasu terjadi pada 10 September 2025 di Lower.com Field. Waktu itu Jepang bertekuk lutut di hadapan timnas Amerika Serikat lewat skor yang cukup memalukan 2-0. Ini termasuk kekalahan terbesar yang mereka alami. Terakhir kali Samurai Biru kalah dengan defisit lebih dari 1 gol adalah saat ditaklukkan Tunisia, tepatnya pada 14 Juni 2022. Lantas, kenapa Jepang bisa kalah dari Amerika Serikat? Salah satu alasan kenapa USMNT bisa mengalahkan Jepang adalah keberadaan Mauricio Pochettino. Ex-pelatih Southampton ini dengan cerdik melakukan mirroring alias menjiplak formasi Hajime Moriyasu. Moriyasu memakai 3 back, Pochettino juga memakai 3 back. Namun yang dilakukan pelatih asal Argentina itu lebih dari sekedar menjiplak. Pochettino melihat ada sesuatu yang perlu diredam dari Jepang. Ia mengerti bahwa Jepang bisa melakukan kombinasi cepat di lini tengah. Untuk mengatasi itu, Pochettino mengganti strategi tekanan tinggi yang biasa digunakannya dengan taktik mid block. Jadi, timnas berjuluk The Yanks itu tidak memasang garis pertahanan tinggi, namun juga tidak bertahan terlalu dalam. Dengan begitu, Amerika Serikat bisa melancarkan serangan lebih cepat dan efisien. Dan benar, itulah yang dilakukan. Lewat taktik mid-block, anak asuh Pochettino bisa merebut bola dari tengah tanpa perlu membiarkan Jepang menjajah dapur mereka. Setelah merebut bola dari tengah, The Yanks langsung melakukan serangan direct, memanfaatkan kecepatan Alejandro Zendejas dan Christian Pulisic yang berperan sebagai double number 10. Amerika sukses membongkar pertahanan Jepang. 2 kali mereka menjebol gawang Jepang. Pertama di menit 30 oleh Zendejas, lalu di babak kedua oleh Volarin Balogun yang kecepatan dan fisiknya tak bisa ditandingi bek-bek Jepang. Apalagi waktu itu Jepang banyak menurunkan pemain pelapis. Pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan Moriyasu usai kekalahan itu? Hajime Moriyasu terkenal sosok pembelajar. Dia belajar dari pelatih-pelatih sebelumnya. Belajar dari pelatih lain memang baik, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Ya, belajar pada diri sendiri. Moriyasu tahu betul soal itu. Usai dikalahkan Amerika Serikat, Jepang berbenah. Mereka tidak mencari kambing hitam ke pandit maupun ke warganet yang doyan komen, namun ke diri sendiri. Moriyasu melihat anak asuhnya belepotan dalam transisi bertahan. Hal itulah yang coba ia perbaiki. Moriyasu lalu mengubah gaya bermain timnas Jepang. Tidak 180 derajat tapi memberi sedikit sentuhan. Samurai Biru tidak lagi mengejar penguasaan bola. Sedangkan dalam bertahan, Moriyasu menggunakan kombinasi antara low block dan tekanan tinggi. Kurang lebih, cara bertahannya mirip-mirip dengan Pochettino saat mengalahkan mereka. Jepang akan membiarkan lawan menguasai bola, namun para pemain akan secara agresif merebut bola di tengah. Setelah itu, Jepang segera melakukan serangan, memanfaatkan kecepatan para pemainnya. Gol Kaoru Mitoma ke gawang Inggris di Wembley lahir dari skema ini. Para pemain berhasil merebut bola dari Cole Palmer, lalu melakukan serangan cepat ke jantung pertahanan Inggris. Selain merancang skema turnover atau perebutan kembali di area tengah, Moriyasu juga menyulap timnya menjadi lebih disiplin dalam bertahan. Tujuannya untuk mempersempit ruang di belakang garis pertahanan mereka. Hal ini membuat para playmaker elit frustasi. Belanda dan Brazil sudah menjadi korbannya. Moriyasu tahu betul bagaimana sepak bola modern bekerja. Makanya ia bermain pragmatis.